Masya Allah, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan ya. Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti janji Ali tadi, Alhamdulillah sudah bersama kami Kiai Haji Fikri Haikal MZ dengan subtema kita ujian demi kebaikan. Kiai sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, Kiai dikit dong bocorin Kiai. Ini kalau sahur biasanya makan apa Kiai? Ada nggak menu-menu spesial yang aneh tuh kalau sahur pengen ini gitu Kiai? Enggak juga, kondisi 2020 ini kita taati imbauan pemerintah dan fatwa MUI sahur 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Untuk menjaga imun dan iman. Ya, insya Allah imannya terjaga, imunnya juga terjaga. Baik Kiai, bukan hal yang mudah di tengah ujian kita tetap istiqomah. Mungkin Kiai boleh sampaikan ilmunya buat pemirsa di rumah, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Saudara-saudara para pemirsa iNews di mana saja Anda berada. Alhamdulillah dengan izin dari Allah hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa, Allah dalam Quran sudah menegaskan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati diciptakan oleh Allah kepada hamba adalah untuk diuji sejauh mana amal perbuatannya yang paling bagus. Karena itu sepanjang nyawa masih ada, sepanjang itu juga ujian, cobaan pasti Allah berikan kepada kita. Dan yang perlu kita pahami adalah ujian yang menimpa kita bagian dari takdir kita. Ujian dan musibah yang datang menimpa kita itu bagian dari takdir kita. Gampangnya selama hayat masih di kandung badan, kita tidak akan terlepas dari segala macam ujian. Kalau pengen berhenti diuji, berhenti aja hidup. Selama nafas masih ada, ujian, rintangan, musibah tetap. Karena itu akan mengukur keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa, satu hari baginda Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ayun nasi asaddul bala?" Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi dan rasul. Itu ujiannya sangat luar biasa berat. Nabi dan Rasul itu ujiannya kelewat berat. Tipikalnya manusia sama seperti kita, tapi ujiannya di luar manusia biasa. Sejarah mencatat Nabi Zakaria disembelih. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api yang menggunung. Nabi Yunus dimakan ikan paus. Dan Nabi kita Muhammad SAW luar biasa ujiannya. Karena itu kata baginda Nabi, orang yang paling berat ujiannya al-anbiya. Lalu siapa lagi ya Rasul? Summal amsal fal amsal. Turun ke bawah sesuai dengan tingkatannya. Nabi dan Rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama usholihin, sampai kepada manusia awam. Sesuai dengan kadar mereka memegang nilai-nilai istiqomah agamanya. Saudara-saudara, para pemirsa iNews yang saya cintai. Begitulah ujian selama kita masih mempunyai nyawa. Tentu Allah akan kirim, Allah akan berikan kita ujian untuk menakar
kadar keimanan kita. Layaknya pendidikan di negara kita Indonesia, biasanya anak sekolah kalau mau naik jenjang ke tingkat yang lebih tinggi tentu ada ujian. Lulus dan lolos dia dari ujian, naik jenjangnya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu menandakan bahwa Allah menguji kita, bukan dendam. Allah nguji hamba bukan marah. Allah itu maha rahmah. Justru ingin diangkat derajatnya. Anak-anak kita kalau dia ingin naik kelas tentu ada ujian. Allah memberikan hambanya musibah ujian tentu ingin mengangkat derajatnya ke sisi yang lebih tinggi, lebih mulia, maqam mahmuda, tingkat ketakwaannya. Karena itu jangan diartikan apa yang Allah berikan, apa yang Allah uji, apa yang Allah kirimkan musibah kepada kita sebagai bentuk dari marahnya Allah. Dendam, oh Allah tuh enggak dendam. Justru rahmatnya Allah mengirimkan kita ujian, musibah untuk mengangkat kita sebagai sebuah pribadi, sebagai sebuah kolektif, sebagai sebuah bangsa untuk menuju kejayaan. Tinggal memang di awal tadi saya katakan ujian ini kan ada dua. Ada ujian kebahagiaan, kelapangan. Ada juga ujian musibah, derai air mata, duka cita. Selama ini kita menganggap yang namanya ujian adalah hal-hal yang sifatnya menguras air mata. Derita, nestapa, sengsara, itu sedih tuh. Itu kita anggap musibah, itu kita anggap ujian. Padahal kelapangan, kebahagiaan, apa saja terpenuhi, itu juga sesungguhnya ujian. Ekspektasi kita aja sering salah. Sering kita dengar, gue lagi diuji nih, emang apa? Kantong gue bokeh. Itu ujian dianggapnya. Ketika dihimpit dengan derita, sengsara, nestapa, dianggap ujian. Coba aja, jarang kita dengar. Gue lagi diuji sama Tuhan nih, duit gue banyak. Nggak ada tuh yang ngomong begitu tuh. Tapi ketika dihimpit dengan kesulitan, dengan derita, ngaku diuji. Karena itu saudara ketahuilah, kelapangan, kebahagiaan itu juga sesungguhnya ujian yang Allah berikan. Sejauh mana kita beramal, sejauh mana kita berbuat dengan pemberian yang Allah titipkan kepada kita agar nilai-nilai ketakwaan kita meningkat. Disitulah kita lolos dari ujian. Karenanya ketika diberikan kelapangan, betul apa yang dikatakan tadi oleh Kang Rosid, jangan berlebihan karena itu ujian. Tapi juga kalau diberikan kesulitan, kesengsaraan, jangan putus asa. Karena itu ujian, diperlukan sifat sabar. Inilah Islam hebatnya ya. Kalau lagi diberi kelapangan, kebahagiaan, jangan berlebihan. Syukuri nikmat Allah itu. Tapi kalau lagi ditimpa dengan bencana, kesulitan, jangan buru-buru suuzon. Jangan putus asa, jangan marah, banyakin sabar. Konsepnya dalam hidup kan begini, Wan Ali. Kalau kita merasa sulit, pemirsa iNews di rumah, kalau kita merasa sedang mendapat musibah, kita merasa sulit, tengoklah di luar rumah kita banyak yang lebih jauh sulit daripada kita. Kalau kita merasa rezeki kita lagi seret, duit enggak punya, di luar rumah kita tuh banyak mereka yang beratapkan bawah jembatan. Kalau kita hari ini enggak ketemu makanan, saudara-saudara kita di luar itu berhari, mungkin juga berminggu mereka sukar sekali menemukan makanan. Karena itu kunci menghadapi ujian, menghadapi bencana, menghadapi musibah,
Kalau diberi kelapangan harus banyak bersyukur. Kalau diberi dengan kesulitan, penderitaan, maka haruslah memperbanyak nilai-nilai kesabaran. Karena 2 poin ini meningkatkan nilai-nilai iman, istiqomah di jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa iNews yang saya cintai. Karenanya ujian, musibah yang datang kepada kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti karena itu bagian dari takdir kita. Bukti dari rasa cinta dan sayangnya Allah kepada makhluk ingin mengangkat nilai-nilai keimanan kita. Makanya para orang-orang soleh, para sufi itu mereka jadi semacam candu terhadap musibah, candu terhadap ujian. Malah banyak di antara sufi-sufi ternama itu keder itu bingung kalau nggak diuji oleh Allah. Mereka menganggap kasih sayang Allah berbentuk ujian. Makin diuji hamba, makin pintar hamba itu menyolong perhatian Allah. Karenanya banyak hal yang bisa kita dapat hikmahnya dari musibah ujian yang kita hadapi. Baik itu kenikmatan maupun kesulitan. Kalau kenikmatan jangan lupa diri. Banyaklah bersyukur. Kalau ditimpa dengan bencana dan musibah tentu harus bersabar. Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah Allah menunjukkan bahwa itu kasih sayang kepada hambanya. Seperti yang sekarang kita alami di tengah pandemi global, penyakit yang belum kunjung di pertengahan tahun 2020 ini, virus corona. Ini bentuk ujian bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyikapi musibah ini. Karenanya sabar memang tidak ada batasnya. Banyak orang, bahkan beberapa pekan lalu pimpinan tertinggi Republik Indonesia, Presiden sudah menyatakan bahwa prediksi akhir tahun baru akan menurun musibah yang melanda pandemi ini. Akhir tahun baru menurun. Bukan hilang, baru menurun. Itu artinya suatu proses yang lama. Kembali ke konteks kajian kita adalah nilai sabar ketika ditimpa dengan berbagai macam musibah. Kenapa? Hikmahnya banyak. Pertama, hikmah utama yang saya sampaikan adalah nilai keutamaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inilah kita harus introspeksi. Mungkin, bukan mungkin, banyak di antara kita yang terlanjur hanyut dalam maksiat dan dosa. Musibah, ujian yang menimpa kita, baik pribadi ataupun kolektif, mudah-mudahan pembersih dari segala macam maksiat dan dosa yang telah kita lakukan. Tinggal kemudian bersabarlah, mohon pertolongan Allah, jangan sampai menjual nilai-nilai keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir gitu Bang Ali. Baik, Masya Allah ya. Memang kita tetap harus berprasangka baik terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih guru ilmunya ya Allah ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita menambahkan kedewasaan kita ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdurrahman Jailani, dengan subtema kita nikmat menjadi istiqomah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.